Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sebuah nama di bibir sang proklamator. Sepanjang hayatnya, Presiden Soekarno telah menyebut nama ini ribuan kali. Di depan sidang umum PBB, di hadapan jutaan rakyat yang memuja dirinya, hingga dalam kesunyian penjara-penjara kolonial. Marhaen. Nama itu bukan sekedar istilah politik, bukan pula sekedar teori ekonomi yang rumit. Bagi Soekarno, Marhaen adalah sebuah luka, sebuah janji, dan sebuah cinta yang tak pernah padam. Namun, tahukah kalian bahwa nama besar itu berasal dari seorang pria kecil yang nyata? Seorang petani yang mungkin tak pernah tahu bahwa namanya akan abadi sebagai ideologi sebuah bangsa besar. Kisah ini bukan tentang istana, melainkan tentang lumpur sawah dan kejujuran seorang rakyat jelata. Pendahuluan mencari ruh perjuangan. Bandung, 1926. Soekarno muda baru saja menyelesaikan studinya di Technische Hogeschool atau ITB. Gelar insinyur sudah di tangan. Masa depan cerah di kantor-kantor kolonial sudah menanti. Namun, jiwanya meronta. Ia merasa ada yang salah dengan negerinya. Tapi ia belum bisa merumuskannya. Ia telah membaca Marx, ia telah mengkaji Lenin, ia telah melahap teori-teori dunia. Tapi semua itu terasa kering. Ia butuh jawaban yang lebih nyata daripada sekedar tinta di atas kertas. Suatu pagi, ia memutuskan untuk mengayuh sepedanya menuju selatan Bandung, ke sebuah desa bernama Cigereleng. Di sanalah, takdir sedang menunggunya di atas sepetak sawah yang becek. Di sanalah sejarah Indonesia akan lahir dari sebuah percakapan sederhana antara dua manusia yang berbeda kasta, namun satu nasib. Sebuah nama di bibir sang proklamator. Bandung di pertengahan tahun 1920-an adalah kota yang cantik. Namun bagi Soekarno muda, kecantikan itu terasa palsu. Di balik gedung-gedung bergaya Eropa yang megah, ia mencium aroma kemiskinan yang menyengat. Sebagai mahasiswa teknik tingkat akhir, otaknya dipenuhi dengan rumus-rumus bangunan dan teori-teori sosial dari Barat. Ia hafal di luar kepala ajaran Karl Marx tentang kaum buruh atau proletar di Eropa. Namun, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantam dadanya. Apakah teori Eropa ini cocok untuk bangsaku? Di Indonesia, tidak banyak pabrik raksasa seperti di Jerman atau Inggris. Rakyatnya bukan buruh yang bekerja pada mesin, melainkan jutaan petani yang membungkuk di bawah terik matahari. Soekarno merasa gelisah. Ia merasa menjadi intelektual yang asing di tanah airnya sendiri. Ia punya kunci, tapi ia belum menemukan pintunya. Ia menyadari bahwa kemerdekaan tidak akan lahir dari perpustakaan yang dingin. Kemerdekaan harus digali dari tanah yang becek, dari keringat mereka yang tak pernah membaca buku. Soekarno ingin melihat dengan matanya sendiri siapa sebenarnya rakyat yang ingin ia merdekakan itu. Apakah mereka benar-benar kaum proletar yang tidak punya apa-apa seperti kata Marx? Kegelisahan inilah yang membawanya keluar dari zona nyaman. Ia ingin melakukan sebuah perjalanan bukan untuk bertamasya, melainkan untuk melakukan dialektika dengan kenyataan. Ia tidak tahu bahwa pencariannya ini akan membawanya pada satu sosok yang namanya kelak akan ia abadikan dalam sejarah dunia. Seorang manusia biasa yang akan memberinya jawaban atas segala keraguan intelektualnya. Pagi itu dengan sepeda tuanya, Soekarno mengarah ke selatan. Ia meninggalkan gemerlap intelektual di pusat kota Bandung menuju daerah pinggiran yang disebut Cigereleng. Di sanalah hamparan sawah membentang luas, tempat di mana ruh bangsa ini sebenarnya bersembunyi di balik lumpur dan padi.
Setiap kayuhan pedal sepedanya membawa Soekarno lebih dekat pada sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh pandangan politiknya. Di sana, di antara aroma tanah basah dan air sawah, takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan melahirkan ideologi paling fenomenal di Indonesia. Sebuah pertemuan yang akan menjawab kegelisahannya tentang siapa sebenarnya rakyat Indonesia yang harus ia bela. Bandung di masa itu dijuluki sebagai Paris Van Java. Sebuah kota yang dibangun untuk memanjakan mata orang-orang kulit putih. Di sini, Soekarno muda hidup di antara dua dunia yang terpisah jurang sangat dalam. Sebagai mahasiswa ITB, ia memiliki akses ke lingkaran elit intelektual. Ia bisa saja memilih untuk menikmati pesta-pesta di Société Concordia atau mengejar karier cemerlang sebagai insinyur di dinas kolonial. Namun setiap kali ia berjalan melewati kemewahan Braga, hati Soekarno justru teriris. Ia melihat bangsanya sendiri diperlakukan seperti pelayan di tanah lahirnya sendiri. Baginya, gemerlap Bandung hanyalah topeng yang menutupi luka bernanah dari sebuah bangsa yang sedang diperas habis-habisan oleh sistem yang tidak adil. Soekarno sering termenung. Ia melihat mahasiswa-mahasiswa Belanda berdiskusi tentang kebebasan di Eropa. Sementara di luar gerbang kampus, seorang tukang pikul harus membungkuk begitu rendah hanya untuk lewat di depan seorang pejabat kolonial. Ketidakadilan ini membuatnya muak pada teori-teori indah yang ia pelajari. Ia bertanya-tanya, apa gunanya aku menjadi insinyur jika aku hanya membangun jembatan untuk lewatnya mobil-mobil penjajah? Apa gunanya aku menjadi pintar jika rakyatku tetap menjadi cacing di kaki mereka? Gelar insinyur yang hampir ia raih terasa seperti beban, bukan pencapaian. Sebuah beban moral untuk memberikan arti pada setiap ilmu yang ia miliki. Kegelisahan ini mencapai puncaknya di satu pagi yang cerah. Soekarno menyadari bahwa jika ia ingin merobek topeng penjajahan ini, ia tidak bisa melakukannya dari dalam ruang kelas yang nyaman. Ia harus pergi ke tempat di mana rakyat benar-benar hidup dan bernapas di balik kemiskinan mereka. Ia ingin mencari sosok ideal dari bangsanya. Jika di Eropa ada kaum buruh industri, maka siapa yang menjadi tulang punggung di Indonesia? Dengan tekad yang sudah bulat, ia meninggalkan buku-buku teorinya. Ia menaiki sepeda tuanya, meninggalkan keramaian kota Bandung yang angkuh, menuju sebuah daerah bernama Cigreleng. Ia pergi mencari sebuah cermin. Cermin yang akan menunjukkan wajah asli Indonesia yang sebenarnya, yang jauh dari lampu-lampu kota. Semakin jauh ia mengayuh, semakin segar udara yang ia hirup. Namun semakin nyata pula kesederhanaan yang ia temui. Ia melewati desa-desa kecil di mana anak-anak bermain di tanah, di mana para wanita menumbuk padi dengan irama yang jujur. Di setiap putaran roda sepedanya, Soekarno merasa ia sedang pulang ke akar bangsanya. Hingga akhirnya, di sebuah pematang sawah yang sempit di Cigreleng, matanya tertuju pada seorang pria. Pria itu sedang membungkuk, mencangkul tanah dengan gerakan yang ritmis dan penuh kesabaran di bawah terik matahari. Soekarno menghentikan sepedanya, menyeka keringatnya, dan menatap sosok itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa, pria inilah yang akan menjawab semua pertanyaannya tentang nasib dan hakikat perjuangan bangsanya. Sepeda tua itu terus bergerak menjauh dari pusat kota. Soekarno telah meninggalkan kenyamanan Bandung menuju sebuah wilayah yang disebut Cigreleng. Di sini, waktu seolah berhenti. Tidak ada papan reklame berbahasa Belanda, tidak ada kafe-kafe mewah. Yang ada hanyalah langit biru yang luas dan hamparan sawah hijau yang seolah tak berujung. Bagi Soekarno, setiap kayuhan pedalnya adalah upaya untuk menembus dinding yang memisahkan kaum terpelajar dengan rakyat jelata. Ia sedang masuk ke jantung Nusantara, tempat di mana mayoritas rakyatnya menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk bertahan hidup dari satu musim tanam ke musim tanam lainnya. Di atas tanah inilah harapan dan penderitaan bangsa berkelindan dalam sunyi. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di sebuah petak sawah yang becek, Soekarno melihat seorang lelaki paruh baya. Lelaki itu mengenakan celana komprang hitam yang sudah luntur dan caping yang kusam. Punggungnya yang kecoklatan terpanggang matahari.
Otot-otot lengannya menegang setiap kali ia menghujamkan cangkulnya ke tanah yang basah. Ada sesuatu dalam ketenangan lelaki itu yang membuat Soekarno terpaku. Lelaki itu tidak tampak seperti buruh pabrik yang marah-marah di jalanan Eropa. Ia juga tidak tampak seperti budak yang terhina. Ia bekerja dengan sebuah martabat yang aneh, seolah-olah ia adalah penguasa dari dunianya yang kecil namun penuh kerja keras. Seorang calon insinyur, seorang pemuda yang biasanya berdiskusi di ruangan-ruangan rapi, kini berjalan tanpa alas kaki di atas lumpur. Soekarno tidak ingin berteriak dari pinggir jalan. Ia ingin berada di samping lelaki itu, menghirup aroma tanah yang sama dan merasakan panas matahari yang membakar kulit yang sama. Ia melangkah perlahan agar tidak mengejutkan sang petani. Di dalam benaknya, Soekarno sudah menyiapkan 1000 pertanyaan intelektual. Ia ingin membandingkan teori besar dari buku-buku Marx yang ia baca dengan realitas yang ada di depan matanya. Ia ingin tahu, apakah lelaki ini benar-benar terasing dari alat produksinya, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dan unik yang tidak pernah ditulis oleh para pemikir besar di tanah barat? Lelaki itu tersenyum tipis, senyum khas rakyat kecil yang bersahaja dan tanpa prasangka. Soekarno pun membalas dengan anggukan hormat yang tulus. Pertemuan ini mungkin terlihat biasa bagi orang yang lewat di kejauhan. Namun bagi sejarah Indonesia, inilah detik-detik sebelum sebuah ledakan pemikiran besar terjadi. Di tengah keheningan sawah Cigereleng yang hanya diganggu suara angin, Soekarno membuka pembicaraan yang akan mengubah arah hidupnya dan nasib sebuah bangsa besar di masa depan. "Sampurasun, Pak," sapa Soekarno dengan lembut. Sebuah dialog yang melegenda pun dimulai tepat di bawah terik matahari yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah gagasan. Lelaki itu berdiri diam di tengah petak sawahnya. Cangkulnya masih tertancap di tanah. Ia menatap Soekarno, seorang pemuda kota yang tampak terpelajar, namun rela mengotori kakinya di lumpur yang sama. Tidak ada rasa takut di wajah sang petani, hanya rasa ingin tahu yang murni. Di mata Soekarno, sosok di depannya bukan sekadar statistik kemiskinan. Ia adalah personifikasi dari sebuah bangsa yang sedang membisu di bawah penjajahan. Soekarno mendekat dengan sikap sangat hormat. Ia melepaskan sejenak segala teori politik yang memenuhi kepalanya. Ia ingin berbicara sebagai seorang manusia kepada manusia lainnya. Di tengah terik matahari Bandung Selatan, dua kutub kehidupan ini bertemu, sang calon pemimpin besar dan sang rakyat jelata yang setia pada tanahnya. Soekarno memulai pembicaraan dengan bahasa Sunda yang sopan. Ia bertanya tentang kabar, tentang cuaca, dan tentang hasil panen. Sang petani menjawab dengan suara yang pelan namun tegas. Suaranya terdengar jujur, tanpa dibuat-buat. Ia bercerita tentang kerja kerasnya dari fajar hingga senja, tentang harapan-harapan kecil agar tanah ini tetap memberikan kehidupan bagi keluarganya. Bagi Soekarno, suara lelaki ini seperti musik yang menyadarkannya. Ia menyadari bahwa orang-orang seperti inilah yang merupakan mayoritas di Indonesia, bukan buruh pabrik yang bekerja pada mesin milik tuan tanah di Eropa, melainkan lelaki mandiri yang berjuang sendirian di atas tanahnya yang sempit. Soekarno kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, namun akan mengguncang sejarah dunia. "Dupi jenengan Bapa saha?" atau "Siapakah nama Bapak?" Lelaki itu menjawab singkat, "Marhaen." Sebuah nama yang pendek, sebuah nama yang umum ditemukan di desa-desa Jawa Barat kala itu. Namun di telinga Soekarno, nama itu bergetar hebat. Nama Marhaen seketika menyerap segala teori yang pernah ia pelajari. Ia bukan lagi sekadar nama orang. Bagi Soekarno, nama itu tiba-tiba berubah menjadi simbol bagi seluruh rakyat Indonesia yang nasibnya serupa dengan lelaki ini. Soekarno terdiam sejenak, memutar-mutar nama itu di dalam benaknya. Marhaen, Marhaen. Ia melihat pada tangan Marhaen yang kasar, pada kulitnya yang legam, dan pada cangkulnya yang sudah mulai berkarat. Ia menyadari bahwa Marhaen adalah kita. Marhaen adalah representasi dari jutaan petani di seluruh Nusantara yang memiliki alat produksinya sendiri, namun tetap hidup dalam kesengsaraan karena sistem yang menindas. Pertemuan ini bukan lagi sekadar perkenalan antara seorang mahasiswa dan seorang petani.
Ini adalah momen di mana Soekarno menemukan identitas bagi perjuangan bangsanya. Ia tidak lagi butuh istilah asing untuk menyebut rakyatnya. Ia telah menemukan sebuah nama asli, sebuah nama dari tanah sendiri yang akan ia gunakan untuk membakar semangat revolusi di masa depan. Di bawah matahari, matahari Cigereleng mulai meninggi, membakar kulit siapa saja yang berada di bawahnya. Namun Soekarno tidak beranjak. Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Pertanyaan seorang intelektual yang ingin menguji realitas. Ia ingin tahu sedalam apa kemiskinan yang membelit lelaki di depannya ini. Pak Marhaen, kalau boleh saya tahu, sawah ini milik siapa? Tanya Soekarno. Marhaen menjawab dengan tenang. Milik saya sendiri, Den. Soekarno tertegun. Ia melanjutkan. Lalu, cangkul ini milik siapa? Milik saya sendiri, Den. Lalu, benih-benih ini hasil panen nanti? Semuanya milik saya sendiri, Den. Jawaban-jawaban sederhana itu menghantam kesadaran Soekarno seperti petir di siang bolong. Dalam teori Marx yang ia pelajari di kampus, orang miskin atau kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak punya pabrik, tidak punya alat, hanya punya tenaga untuk dijual kepada majikan. Tapi di depannya berdiri seorang Marhaen. Ia punya sawah, ia punya cangkul, ia punya alat produksi. Secara teknis, Marhaen adalah seorang majikan bagi dirinya sendiri. Namun mengapa ia tetap miskin? Mengapa ia tetap kurus dan bajunya penuh tambalan? Mengapa meskipun ia memiliki segalanya, ia tetap tidak mampu membeli kehidupan yang layak bagi keluarganya? Disinilah Soekarno menemukan jawaban yang ia cari-cari. Marhaen bukan proletar, tapi ia adalah si pemilik kecil yang dimiskinkan oleh sistem. Ia punya sawah, tapi sawahnya terlalu kecil untuk memberi makan. Ia punya alat, tapi hasil kerjanya habis diperas oleh pajak kolonial, tengkulak, dan struktur ekonomi yang tidak adil. Soekarno menyadari bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki wajah yang berbeda dari Eropa. Rakyat Indonesia bukan dihancurkan karena tidak punya alat, melainkan mereka dihancurkan meskipun mereka punya alat. Inilah esensi dari penindasan kolonial, mengubah para pemilik tanah menjadi pengemis di atas tanahnya sendiri. Percakapan ini menjungkir balikan logika akademis Soekarno. Ia merasa buku-buku yang ia baca di perpustakaan ITB tidak cukup untuk menjelaskan nasib Pak Marhaen. Ia menyadari bahwa penderitaan Marhaen bukan sekadar nasib buruk, melainkan hasil dari sebuah mesin penjajahan yang bekerja dengan sangat rapi dan kejam. Setiap pukulan cangkul Marhaen ke tanah adalah sebuah teriakan tanpa suara tentang sebuah bangsa yang mandiri namun dirantai. Soekarno tidak lagi melihat Marhaen sebagai petani biasa. Ia melihatnya sebagai personifikasi dari jutaan rakyat Indonesia yang harus diselamatkan. Pertanyaan besarnya bukan lagi tentang siapa yang punya sawah, tapi bagaimana membuat pemilik sawah ini bisa hidup merdeka. Semakin dalam Soekarno menggali kehidupan Pak Marhaen, semakin ia menemukan luka yang tak terlihat oleh mata biasa. Marhaen bercerita bahwa meski ia bekerja keras memeras keringat di bawah terik matahari, hasil panennya hampir tak pernah tersisa untuk dirinya sendiri. Sebagian harus ia serahkan untuk pajak kepada pemerintah kolonial, sebagian lagi untuk melunasi utang benih kepada para tengkulak yang menjeratnya. Inilah intisari kemiskinan Nusantara yang ditemukan Soekarno, sebuah kemiskinan yang sistematis. Marhaen bukan orang malas, ia adalah orang paling rajin yang pernah ditemui Soekarno. Namun, ia sedang berlari di atas roda yang berputar di tempat. Ia bekerja hanya agar tidak mati kelaparan esok hari, tanpa pernah bisa memimpikan masa depan yang lebih baik. Yang paling menyakitkan bagi Soekarno adalah kenyataan bahwa Marhaen menerima nasibnya dengan sebuah kesabaran yang mengerikan. Marhaen tidak mengeluh tentang politik, ia tidak mengutuk Ratu Belanda. Ia hanya tahu bahwa hidup memang harus begini. Baginya, kemiskinan adalah takdir yang tak terelakkan, seperti halnya musim hujan yang pasti datang.
Kesederhanaan Marhaen inilah yang membuat Soekarno merasa tercekik. Ia menyadari bahwa musuh terbesar bangsa ini bukan hanya penjajah, melainkan rasa putus asa yang telah mengakar kuat di hati rakyatnya sendiri. Penjajahan selama ratusan tahun telah berhasil membuat seorang Marhaen merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk sejahtera. Di detik itu, Soekarno tidak lagi melihat Marhaen sebagai orang asing. Ia melihat Marhaen sebagai ayahnya, sebagai saudaranya, sebagai dirinya sendiri jika ia tidak bersekolah. Ia mulai merasakan perihnya setiap paku yang menancap di kaki tanpa alas itu. Ia merasakan beratnya cangkul yang menghantam tanah yang keras. Soekarno menyadari bahwa teori perjuangan kelas dari Eropa tidak cukup untuk menyembuhkan luka ini. Rakyat Indonesia butuh sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan ekonomi. Mereka butuh sebuah ruh baru untuk bangkit dan melawan rasa rendah diri mereka. Di atas pematang sawah Cigeleleng yang becek itu, Soekarno berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Marhaen berjuang sendirian lagi. Marhaen mungkin tidak menyadari bahwa sentuhan tangan pemuda di bahunya itu adalah awal dari sebuah badai sejarah. Namun Soekarno merasakannya. Ia merasa energinya terserap masuk ke dalam lumpur, menyatu dengan nasib Marhaen. Ia menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal mengusir serdadu Belanda dari tanah air, tapi soal mengembalikan senyum di wajah Marhaen. Soekarno telah menemukan pusat gravitasinya politik. Ia tidak akan lagi bicara tentang kaum proletar yang abstrak. Ia akan bicara tentang Marhaen yang nyata, yang punya nama, yang punya rasa, dan yang punya luka. Ada sebuah titik di mana kata-kata tak lagi berguna, dan buku-buku tebal terasa seperti sampah tak berharga. Itulah yang dirasakan Soekarno saat itu. Ia, sang calon insinyur, sang pemuda jenius yang fasih berbahasa Belanda, Jerman, dan Prancis, merasa mendadak bisu. Semua teori sosiologi yang ia pelajari di kampus ITB runtuh seketika di hadapan kejujuran hidup Pak Marhaen. Air mata hampir jatuh di pipi sang putra Fajar. Ia merasa malu. Malu karena selama ini ia berdebat tentang kemerdekaan di ruangan yang nyaman, sementara Marhaen berdebat dengan maut setiap hari, hanya untuk sesuap nasi. Ia menyadari bahwa selama ini para intelektual seperti dirinya hanya membicarakan rakyat sebagai angka, bukan sebagai manusia yang memiliki darah dan air mata. Soekarno merasakan sebuah tamparan spiritual. Selama ini ia merasa bangga dengan gelar dan kepintarannya. Namun di depan Marhaen, ia menyadari bahwa ilmunya belum berguna sama sekali. Apa artinya membangun jembatan beton yang megah jika ia tak mampu membangun harapan di hati rakyatnya? Apa artinya memahami hukum internasional jika ia tak mampu menghentikan ketidakadilan di sepetak sawah ini? Di tengah sawah Cigeleleng itu, menara gading intelektual Soekarno runtuh. Ia melepaskan keangkuhannya sebagai kaum terpelajar. Ia bersumpah dalam hati bahwa mulai detik ini ia bukan lagi milik kampus, ia bukan lagi milik kaum elit. Ia adalah milik Marhaen. Ia akan menjadi penyambung lidah bagi mereka yang lidahnya telah keluh karena penderitaan. Kenyataan ini menyakitkan, namun sekaligus membebaskan. Soekarno menemukan bahwa musuh yang sesungguhnya bukan hanya pemerintah kolonial di Batavia, melainkan ketidakberdayaan yang sistematis. Ia melihat Marhaen sebagai cermin dari seluruh nasib bangsanya. Ia tidak lagi ingin sekadar menjadi insinyur bangunan. Ia ingin menjadi insinyur perubahan. Ia ingin merancang sebuah ideologi yang bukan berasal dari London, Paris, atau Moskow, melainkan ideologi yang berbau tanah sawah Indonesia. Ia ingin menciptakan sebuah paham yang bisa dipahami oleh setiap orang yang memegang cangkul di negeri ini. Saat ia melangkah kembali menuju sepedanya, Soekarno bukanlah orang yang sama dengan saat ia datang tadi pagi. Ia membawa beban yang lebih berat, namun arahnya kini jelas. Ia terus membisikkan satu nama di dalam hatinya, Marhaen, Marhaen. Ia meninggalkan sawah itu dengan sebuah api yang menyala di jiwanya. Ia tahu, mulai besok, ia harus mulai merumuskan sebuah gagasan besar. Sebuah gagasan yang akan mengguncangkan dunia dan membangkitkan jutaan Marhaen lainnya dari tidur panjang mereka. Perjalanan pulang menuju pusat kota Bandung bukan lagi sekadar pulang ke kos, melainkan perjalanan menuju medan laga sejarah. Malam itu,
Di sebuah sudut kota Bandung yang sunyi, Soekarno tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang kembali ke pematang sawah di Cigereleng. Nama Marhayen terus bergema di kepalanya. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan sebuah istilah yang jauh lebih sakti daripada semua istilah sosiologi barat. Ia mulai merubuskan sebuah paham baru yang ia sebut Marhayenisme. Baginya, Marhayenisme bukan sekedar teori ekonomi. Marhayenisme adalah sebuah cara untuk membela mereka yang memiliki alat kerja, seperti cangkul, kerbau, atau perahu, namun tetap dimiskinkan oleh sistem penjajahan. Ini adalah ideologi yang lahir dari rahim bumi Indonesia sendiri, bukan impor dari luar negeri. Dalam tulisan-tulisannya yang tajam, Soekarno memperluas makna Marhayen. Marhayen bukan hanya petani di Cigereleng. Marhayen adalah si nelayan yang punya perahu tapi tak bisa kaya karena ikan-ikannya dibeli murah. Marhayen adalah si tukang gerobak yang punya roda tapi tak bisa sekolah karena pajaknya yang tinggi. Marhayen adalah simbol bagi jutaan rakyat Indonesia yang mandiri namun tercekik. Dengan menciptakan istilah Marhayenisme, Soekarno berhasil memberikan rumah bagi perasaan senasib sepenanggungan seluruh rakyat Nusantara. Ia memberikan identitas kepada mereka yang selama ini hanya disebut sebagai orang kecil atau pribumi hina oleh Belanda. Nama Marhayen pun mulai menyebar seperti api di atas rumput kering. Dari mimbar-mimbar pidato, Soekarno meneriakkan nama itu dengan penuh tenaga. Rakyat yang mendengarnya merasa merinding. Mereka merasa nama mereka disebut. Mereka merasa keberadaan mereka diakui. Jika sebelumnya perjuangan kemerdekaan hanya milik kaum elit terpelajar, kini melalui Marhayenisme, Soekarno berhasil menyeret perjuangan itu ke pasar-pasar, ke dermaga-dermaga, dan ke sawah-sawah. Ia berhasil meyakinkan rakyat bahwa kemerdekaan bukan hanya soal mengganti bendera, tapi soal memerdekakan si Marhayen dari kemiskinan dan kehinaan. Bagi pemerintah kolonial Belanda, lahirnya Marhayenisme adalah sebuah ancaman besar. Mereka tahu bahwa Soekarno telah berhasil menemukan kunci untuk menyatukan jutaan rakyat yang selama ini tercerai-berai. Seorang petani sederhana di Cigereleng tanpa sengaja telah memberikan peluru kepada seorang orator jenius untuk meruntuhkan kekuasaan penjajah. Soekarno telah mengubah nasib seorang petani menjadi sebuah cita-cita nasional. Namun di balik kemegahan ideologi ini, muncul sebuah pertanyaan yang menyedihkan. Apa yang terjadi pada Pak Marhayen yang asli? Apakah ia tahu bahwa namanya telah menjadi bara api bagi revolusi bangsa ini? Tahun-tahun berlalu, revolusi meletus, darah tumpah, dan akhirnya bendera merah putih berkibar di atas Istana Merdeka. Soekarno telah menjadi presiden, sosok paling berkuasa di republik ini. Namun di tengah kemegahan kekuasaan, ingatan sang proklamator tetap kembali ke pematang sawah di Cigereleng. Ia tidak pernah melupakan lelaki yang memberinya ruh perjuangan. Di masa senjanya, muncul upaya untuk mencari kembali keberadaan Pak Marhayen yang asli. Banyak orang mulai bertanya-tanya, di manakah ia sekarang? Apakah ia masih hidup untuk melihat kemerdekaan yang ia inspirasikan? Namun, mencari jejak seorang petani kecil di tengah pusaran sejarah ternyata tidaklah mudah. Marhayen seolah-olah telah menyatu kembali dengan tanah yang ia cintai, menghilang dalam kesunyian yang sama saat pertama kali ia ditemukan. Pencarian itu membawa kita ke sebuah pemakaman umum di Cigereleng. Di sana, di antara nisan-nisan batu sederhana, diyakini Pak Marhayen beristirahat. Tidak ada tugu megah, tidak ada ukiran marmer yang menceritakan bahwa disinilah tempat peristirahatan sosok yang namanya digetarkan oleh jutaan orang. Pak Marhayen meninggal dunia pada tahun 1959, tanpa pernah meminta imbalan, tanpa pernah meminta jabatan dari sahabat yang dulu ia temui di tengah sawah. Ia pergi dalam kesederhanaan yang murni, tetap sebagai seorang petani hingga napas terakhirnya. Baginya, pertemuan dengan pemuda berpici puluhan tahun lalu mungkin hanyalah selingan kecil di hari kerjanya yang panjang. Namun bagi Indonesia,
itu adalah pertemuan antara bumi dan langit. Beberapa pihak sempat meragukan keberadaan Pak Marhaen, menyebutnya hanya sebagai kiasan atau tokoh fiktif ciptaan Soekarno. Namun bagi rakyat Cigereleng, Marhaen adalah nyata. Ia adalah ayah, tetangga, dan sahabat. Makamnya yang bersahaja menjadi bukti bisu bahwa ideologi besar bangsa ini benar-benar lahir dari rakyat jelata, bukan dari angan-angan kosong. Soekarno sendiri selalu menegaskan bahwa Marhaen adalah manusia berdaging dan berdarah. Bahkan di tahun-tahun terakhir kekuasaannya, Bung Karno masih sering menceritakan detail pertemuan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa memiliki hutang nyawa pada Marhaen. Hutang untuk membuktikan bahwa kemerdekaan yang mereka bicarakan di bawah terik matahari itu bukanlah sebuah kebohongan. Jejak fisik Pak Marhaen mungkin mulai memudar. Nisannya mungkin mulai terkikis zaman. Namun namanya telah melompat keluar dari kubur. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan bagi setiap orang yang tertindas di muka bumi. Marhaen telah meninggal, tapi Marhaenisme tetap hidup sebagai pengingat bagi setiap penguasa bahwa kedaulatan sejati ada di tangan mereka yang tangannya masih berlumur tanah dan punggungnya masih terbakar matahari. Kini, kita harus bertanya pada diri sendiri, setelah sekian lama merdeka, apakah kita masih ingat pada janji yang diucapkan Bung Karno di atas lumpur Cigereleng? Ataukah kita telah membiarkan Marhaen mati untuk kedua kalinya dalam kemiskinan yang baru? Pesan Bung Karno sangat jelas. Jangan pernah melupakan rakyat kecil. Marhaenisme bukan sekedar tentang pembagian tanah, tapi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia adalah panggilan untuk memiliki empati, untuk tidak menjadi pintar hanya untuk diri sendiri, dan untuk selalu menggunakan ilmu demi mengangkat mereka yang masih tertindas. Sejarah pertemuan Soekarno dan Marhaen adalah cermin bagi kita semua. Ia bertanya kepada setiap kita, sudahkah kita menjadi penyambung lidah bagi mereka yang tak bersuara? Ataukah kita justru menjadi bagian dari sistem yang memeras Marhaen-Marhaen baru di zaman modern ini? Api yang dinyalakan di Cigereleng harus tetap kita jaga agar tidak padam oleh keserakahan dan sikap masa bodoh. Sahabat dongeng sejarah, seluruh rangkaian kisah pertemuan Soekarno dan Marhaen mengajarkan kita bahwa sejarah besar seringkali dimulai dari perjumpaan yang paling sederhana. Sebuah nama kecil yang lahir dari lumpur sawah, namun memiliki kekuatan raksasa yang sanggup meruntuhkan tembok kekuasaan kolonial yang angkuh. Kisah ini adalah pengingat abadi bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya milik mereka yang duduk di gedung-gedung tinggi, melainkan milik setiap tangan yang kasar karena bekerja dan setiap punggung yang membungkuk demi kehidupan. Marhaenisme bukan sekedar teori politik, ia adalah panggilan nurani untuk selalu melihat ke akar, ke tempat di mana bangsa ini benar-benar berpijak. Sekarang, coba tengok ke sekeliling kalian. Adakah sosok Marhaen di lingkunganmu yang perlu kita dengarkan suaranya? Adakah mereka yang selama ini terabaikan, namun tetap setia membangun negeri ini dengan peluh dan kejujuran mereka sendiri? Tuliskan pendapat atau pengalaman kalian tentang apa makna kemerdekaan bagi rakyat kecil di kolom komentar di bawah. Mari kita teruskan semangat dan janji yang pernah diucapkan di Cigereleng untuk selalu berpihak pada mereka yang lemah, mereka yang mandiri, dan mereka yang jujur pada tanah airnya. Terima kasih telah setia menemani perjalanan panjang ini. Jika kisah perjuangan batin Sang Putra Fajar dan Pak Marhaen ini menyentuh hati serta membuka wawasan baru bagi kalian, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal sosok Marhaen, sang inspirasi sejati di balik tegaknya republik ini. Teruslah belajar dari sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan Marhaennya. Sampai jumpa di dongeng sejarah berikutnya. Salam Merdeka!